Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita Bekasi Voice. Kali ini di acara apa nih? Bekasi Community Festival 2023. Nah, kali ini kita ngobrol bareng. Ada dua komunitas hari ini, yaitu dari Bang Sarul. Ya. Saya tahunya Bang Hesin ya. Iya, betul. Bang Hesin. Kita bertemu di Facebook, Bang. Iya. Iya. Di grup juga beberapa kali ada di grup bareng kita. Di grup itu jaringan gabung. Iya, kita Iya. itu Bang. Dan Bang David. David, Bang David dari komunitas apa, Bang? Seni Rupa Bekasi. Seni Rupa Bekasi. Udah. Kita bakal ngobrolin nih aktivitas dari Bang Esin, Bang Sarul atau Bang Sarul sama Bang David nih. Apa aja sih kegiatan-kegiatan di komunitasnya? Mungkin dari Bang Sarul dulu nih. Dari komunitas apa? Terus kegiatannya apa aja, Bang? Ya, perkenalkan nama saya Sarul. Kalau di komunitas atau Bekasi kebanyakan dipanggilnya Bang Sin. Bang Sin, Iya, yang penting jangan Bang Yasin. Tahlilan ntar. Nah, saya di sini mewakili komunitas tukang tripod keliling. Nah, ini bukan sembarang tukang ini, bawa-bawa tripod keliling bayar, tapi bukan begitu, bukan jajakin dagang tripod, bukan. Jadi tukang tripod ini kita tugasnya, misinya mendokumentasikan Bekasi, Bang. Jadi kayak budaya-budaya Bekasi, kayak jalanan di Bekasi, tugu-tugu, alam, hewan, sampai wisata-wisata di Bekasi. Itu kita moto-motoin dah tuh di Bekasi. Ya biasanya kita huntingnya sampai ke Sembilangan, Muara Gembong, pernah juga sampai ke Kerawang ya, gitu. Tapi kalau untuk tujuannya pasti kita selalu Bekasi, seperti itu, Bang. Lebih ke karya-karya fotografi kebekasian gitu ya. Betul, fotografi lebih ke Bekasian. Nah kalau lu Bang David, Kalau- komunitasnya ngapain aja nih? Komunitasnya itu tuh kayak mural, terus kayak ngidupin kesenian Bekasi untuk lukis ya, kayak drawing ya kan. Karena di Bekasi tuh kesenian drawingnya itu kayak tertutupi gitu kan. Kita mau ngebangkitin nih biar pede anak-anak mudanya, anak Bekasi nih yang suka gambar. Itu udah pede aja, kita datang ke Gedung Juang, sanggarnya ada, udah pengen disiapin sanggarnya di Gedung Juang. Ntar kita gambar bareng, ntar kita bikin acara, kalau pengen pameran lagi. Partisi sudah disiapkan, tinggal tentuin tanggalnya aja. Kalau saya sih pengennya tuh biar anak Bekasi tuh berani kayak ibaratnya kita punya karya nih di rumah, gak usah ditaruh rumah terus gitu. Pajang aja di tempat yang orang tuh bener-bener butuh lah ibaratnya, kayak orang tuh menghargai kita gitu kan. Kita tuh jangan majang karya gambar bagus nih, realis, hyper lagi kan, dipajang di rumah. Yang ngeliatin keluarga doang. Iya. Yang hargain cuman keluarga kan. Bagus. Tau-taunya pas di luar jadi apa? Gitu kan. Kita pengen itu tuh ngebangkitin ekonomi Bekasi untuk keseniannya. Siap. Oh berarti sama-sama komunitas Seni. visual ya, Iya, seni visual ya. Kalau ini Betul, produknya fotografi ya, dari fotografi. Video juga ya, Bang? Iya, kita video juga ada dokumentasi ya, lebih ke dokumenter sih tapi Dokumenter. seperti itu, Bang. Dan dari Seni Gambar. lukis, seni art rupa, ya? art Apa sih kan. bahasa istilahnya? Lukis. Lukisan. Painting. Painting disebutnya painting, kayak drawing gitu kan. Ya pengennya sih tetap maju lah Bekasi. Jangan takut, jangan malu. Kita orang Bekasi ya kan. Seniman Bekasi tuh banyak yang tenar di Jakarta. Slow aja slow. Gue sepakat, gue setuju bro. Iya. Jadi gini bro, ngomongin soal lukis nih, soal lukis atau bagian nyoret-nyoret gitu kan, lukis. Itu ketika gue ke Pasar Seni Ancol, Ya. Pasar Seni Ancol itu pelukisnya ternyata pelukisnya itu bocah Bekasi. Kebanyakan orang Bekasi. Kenapa jauh-jauh di sono ya? Sekarang gini. Kalau lu gimana? Kalau emang gimana ya? Di Jakarta tuh emang perlu banyak orang menghargai ya kan. Oh, berarti di Jakarta itu lebih menghargai seni. Lebih menghargai seni. Kalau di Bekasi mungkin karena bisa dianggap tuh seniman itu kayak pengamen. Iya. Sedih ya. Sedih. Jadi kayak kita mamerin nih, walaupun kita udah habis-habisan ya kan, karya kita udah paling, kalau di luar negeri udah paling elit gitu kan. Tahu-taunya di Bekasi ya sulit sih. Iya. Dewan keseniannya kemana itu bro? Nah,
Kalau itu ya nggak tahu dah. Ada juga kan dinas ya, dinas pemuda ya kan, budaya dan olahraga ya kan, kepemudaan dan segala macam itu, Iya. itu pada ngapain aja sih kalau kayak gitu, sama pemudanya dewek sama generasi dewek pada kagak ngoh pisan gitu. Nah, kita juga pengen lah diskusi dengan kepada mereka ya kan, bagaimana cara jalan keluarnya untuk kita berkarya di dalam ibaratnya kampung sendiri ya kan. Terus ngebangkitin Bekasi juga keseniannya banyak, apalagi seni type ini apa, kayak topeng ya kan. Topeng Maja Bekasi. udah terkenal banget tuh ya kan. Bekasi. Topeng Maja. Kayak Bolot, Haji Bolot ya kan Iya. udah terkenal banget itu orang Keranji. Iya. Masa kita topeng doang kan pasti kesenian kita tuh banyak banget loh. Ya, hari ini saya sendiri ngelihat Bekasi itu miris, sedih ya. Apalagi ngomongin soal kesenian, karya seni. Padahal kita kalau ngelihat Bekasi hari ini, ya Bekasi ini ibaratnya itu gula, ya. Masyarakatnya yang datang itu semut-semut. Dan hari ini semutnya itu bukan cuma dari wilayah, Bang. Ya. Orang-orang dari daerah, dari provinsi manapun datang ke Bekasi gitu kan. Mereka cari pengharapan kerja terutama ya, karena Bekasi sebagai, lagi-lagi saya bilang, sebagai pusat industri gitu terbesar di Asia Tenggara. Mereka yang datang bukan lagi dari provinsi-provinsi, bukan dari daerah-daerah, tapi dari luar negeri, Bang. Iya, itu banyak banget itu. Dari mancanegara banyak juga yang datang. Nah, tapi hari ini kita ngelihat Bekasi itu sedih, miris. Betapa seniman-seniman Bekasi itu terpinggirkan ya. Nah, tanggapannya nih, Bang, nanti gantian aja. Bagaimana menyikapi itu karya kita hari ini di Bekasi? Silakan, Mas Yasin. Kalau hari ini karya kita mungkin belum ngangkat ya, karena pesan kita juga lewat fotografi di tukang tripod, bagaimana karya-karya anak-anak Bekasi khususnya fotografi itu bisa disupport gitu. Kita tuh minta tolong kepada para pejabat setempat lah gitu kan ya, terkait atau dinas-dinas terkait, tolong disupport nih seniman-seniman Bekasi, mau yang dia larinya ke budaya ya, silat, lukisan, fotografi, itu tolong disupport. Karena apa? Jangan sampai kita yang tadinya suka banget dengan budaya-budaya Bekasi, kegiatan aktivitas di Bekasi, semuanya akhirnya hilang gitu aja, Bang. Nah, jadi kita minta tolong banget nih kepada para dinas terkait, ayolah support kami gitu, biar seniman-seniman di Bekasi akhirnya tidak hilang gitu. Ya sama kayak dia gitu kan. Kalau bisa dikasih tempatnya lah, lahannya gitu, untuk kesenian gitu. Enggak seni lukis juga, seni semuanya seni lah Lapangan ibaratnya. bola mau lapangan bola. Ibaratnya dikasih kampungnya lah kalau bisa, kayak kampung seninya. Kan di Jakarta udah ada kan kampung seninya. Oh, di Jakarta. Di mana aja yang Abang tahu? Kalau di Jakarta tuh paling di Kota Tua tuh udah ada kampung seni kalau nggak salah. Jadi teman-teman penggiat bisa menggelar itu ya. Bisa menggelar di situ. Karya-karyanya Jadi di situ. Orang datang pengen nyari kesenian kayak lukis dan lain-lain, patung dan kriya yang lain-lain tuh datang ke situ aja. Di situ udah ada. Berarti inisiatif dari pemerintah daerah juga perlu ya buat mendukung teman-teman seniman ya, teman-teman budayawan untuk apa ya, karya-karyanya ini punya tempat. Nah, sejauh ini karya-karyanya udah ditampilin di mana aja, Bang? Kalau karya paling di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat sama kemarin terakhir di Gedung Juang ya. Tambun tuh. Iya. Kalau di Jakarta Barat paling di tempat di Jakarta Baratnya di Tuan 13 tuh, di WSW Coffee ya kan. Di Setara Coffee di Kemang. Paling di situ sih yang ibaratnya yang effort gitu. Kalau yang lain-lain ya lumayan sih ada. Cuman nggak perlu disebutin gitu. Bang Yasin. Kalau untuk tukang tripod keliling, dulu pertama kali di Bekasi itu di pinggir rel, Bang. Oh, gitu ya. PJ81. Mungkin kalau ada yang tahu ya, PJ81 itu anak rel fan. Jadi kita sempat ngadainnya itu di pinggir kereta yang rel yang belum jadi, tahu nggak yang di proyek? Oh, yang belum jadi. Gue kira Iya. udah jadi. Gimana itu? Ketabrak nanti. Nah, itu dulu sama sahabat saya Bang Ari ya, Bang Ari Bekasi mungkin yang kalau kenal yang fotografi. Terus setelah itu
kita ngadain di Pos Kamling. Gue sempat denger tuh. Iya, itu kita nggak besar-besar ya. Mungkin yang terbesar bagi saya di sini ya, di Bekasi Community Fest ya. Karena benar-benar akhirnya terbuka untuk umum dan wadah-wadah seperti inilah yang kita perlukan gitu. Selama ini tukang tripod sih lebih ke arah private ya, maksudnya untuk member-membernya. Dan kita juga karena terbatas tempat, waktu itu sempat juga kita ingin Bekasi Creative Center tuh yang di Bekasi Timur. Namun mungkin ya belum dapat ya. Akhirnya tadi saya alihkan ke Pos Kamling. Mungkin itu aja sih kalau yang pertama untuk umum baru ini di Bekasi Community Fest. Tanya titipan, dari pertama punya kamera sampai sekarang udah berapa juta? Seru jawab itu. Iya. Dan pertama kali lu punya kamera tuh. Kalau untuk di fotografi awal dulu saya pakai handphone, Bang. Iya, fotografi handphone. Makainya juga, ya jangan ya sebut merek ntar. Iya. Gak apa-apa. Oke, dulu mungkin juga teman-teman fotografi di Bekasi yang ponsel sama sih, hampir rata-rata dulu pakai Xiaomi ya, awal-awalan tuh ya. Akhirnya saat itu ya mungkin alhamdulillah ya ada rezeki yang bertambah juga dari beberapa foto yang saya hasilkan dari handphone. Baru udah tuh punya kamera DSLR. Kalau untuk berapa totalnya sepertinya nggak nyampe. Ya sekitaran kurang lebih ada di angka 5 lah. Kalau untuk alat DSLR itu ya. Untuk saat ini kita belum nambah lagi sih, saya pribadi ya. Mungkin itu, Bang. Drone lagi dipaketin kayaknya. Ya, lagi dipaketin kayaknya di pabriknya. Bang David, Iya. modal nih, tadi kita ngomongin modalnya tuh buat Iya. Abang berkarya. Gimana modalnya? Modal. Berkarya itu sebenarnya nggak perlu modal. Kalau dihitung modal, aduh, Kok pakai adung? Adung. jual rumah kali 2. Jual cuma 2. Kalau disebut modal ya, bener nggak? Lukis kan? Iya. Sikat apa pakai itu? Kayak kebanyakan dari kalau buat kayak mural, kayak Illustrator, kayak terus kayak Tesla Paint tuh dari Tesla. Terus ya banyak. Divers juga make kadang-kadang. Berapa sih kalau total udah biasa gitu? Yang udah pakai dihitung wah gila. Banyak. Ya Honda Jazz lah 1. Wow. Nah, ini kan 2 karya yang berbeda ya. Ini dari fotografi gitu kan, ini kanvas dan alat cat gitu. Yang memang kita ngelihat itu nggak sedikit modalnya, Bang. Iya. Gear ya, terutama gear itu, Bang. Waduh. Nggak sedikit lah modalnya ya. Dan hobinya ini gitu. Bagaimana cara Abang menghasilkan dari hobi dan komunitas Abang hari ini? Bagaimana, Bang? Nyari duitnya dah, bahasa kasarnya. Nyari duit ya. Aduh, nyari Biar duit apa nyari teman-teman karya maksudnya, nih? Bang, maksudnya biar teman-teman tertarik juga ikut komunitas, bahwa hari ini teman-teman yang berkesenian melalui fotografi gitu kan dan seni lukis nggak memandang sebelah mata bahwa ini juga punya penghasilan, punya pendapatan dari seni itu. Silakan, Bang. Kalau seni itu ya, kalau penghasilan ya banyak sih anak seni nyari duit gampang banget. Serius, gampang banget. Kalau kita basic udah ada, gak usah jauh-jauh deh, gak usah ribet-ribet, kayak sketsa wajah aja kita jual 50.000, ngantri orang. Ya kan? Sehari 10 biji udah ketahuan gope sehari. Iya. Ibarat. balik itu. Ya kan? Kalau ibaratnya itu kita mainnya sehari bisa berapa tuh sketch? kalau sehari sih biasanya 5 sih kalau manual. 5 dikali 1 bulan 30 hari berarti berapa tuh? 150 dikali 50.000. Nah, Hah? 4,5 juta Di atas baru. di atas UMR kagak? Iya, segitulah. Belum. Memang sekarang udah pernah naik lagi nih. Belum. Ibaratnya segitu kalau ibaratnya pengen, apalagi kalau proyekan mural kan. Mural aja kan kayak per meter aja kan. Harga Bekasi sama harga sini kan beda tuh, ya kan? Harga Bekasi sama harga Jakarta. Kalau Jakarta ya intinya lebih tinggi. 4 juta per meter. Ya bisa dibilang nggak segitu juga, nggak. Cuman ya dikit lah. Iya, hampir sampai lah, hampir sampai. Tergantung gambar kan, desain juga kan. Kita minta dari si ownernya dulu kan, biar dia nggak kecewa kita gambarin. Jadi kalau satu project biasanya bisa dapat berapa, Bang? 80. 80 juta.
Wow, itu UMR berapa tahun? Tapi kan itu kan kotor. Iya. Nah, Bang Esin, silakan Bang Esin. Kalau di fotografi terbagi lagi ya, memang ada yang sukanya komersil, ada yang memang ke hobi gitu. Kalau ke hobi tentunya ada yang memangnya orangnya agak royal dia. Misalnya satu lensa yang harga 40 juta ya nggak apa-apa, sold out aja. Tapi kalau yang buat kita misalnya yang memang jika ingin ke komersil, tentunya memang modalnya lumayan ya. Kayak misalnya kita harus menggunakan lensa kit, lensa apalagi itu tele, lensa pokoknya masih banyak lagi lensa fix, dan itu tentu modalnya tidak sedikit ya. Tapi kalau kita ngomongin pendapatan fotografer, kalau memang sudah lari komersil, itu wow banget Bang, sama aja. Itu bisa puluhan juta Bang. Hasil jepretan lu nih. Hasil jepretan lu tuh itu paling tinggi pernah dihargain berapa, Bro? Paling tinggi di 1,5 sampai 2 juta Bang. Belak-belakan nih seru. Ini Beb, seru tuh Beb. Belak-belakan Beb, Bekasi. Itu biasanya satu project ya. Ya gitu. Ini satu lagi mungkin kegiatan selain ini apa aja Bang? Kegiatan. Oke, selain di fotografi ya, saya juga ada kegiatan di perpustakaan. Ini jadi lari jauh banget nih, dari foto ke buku nih. Iya, saya juga di perpustakaan aktif, kebetulan ngelola, sempat juga di TBM dulu Bocah Angon ya. Sekarang di perpustakaan sekolah. Jadi fotografi itu kan bukan hanya berbicara karya sebuah foto ya, tapi kita berbicara masalah rasa. Nah, rasa ini kita latih dengan cara membaca, banyak membaca dan banyak pengetahuan. Karena fotografi tanpa kita membaca, tanpa kita tahu bagaimana rasanya dan informasi di tempat, tentunya fotografi tidak akan menghasilkan cerita. Contohnya, Abang misalnya saya kasih foto nih, ya saya suruh ceritakan. Atau Abang melihat foto saya, coba ceritakan. Mungkin semua orang ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk yang bisa itu tentu harus punya rasa dan pengetahuan yang lebih. Pasti. Nah, jadi saya mengkaitkan ya udah berarti selain fotografi kita harus juga rajin membaca seperti itu. Jadi buku itu nyambung sama fotografi. Bagi saya seperti itu. Betul. Nah, Bang David, aktivitasnya selain di painting, lukis. Painting, lukis, aktivitasnya paling ngajar-ngajar itu doang sih, anak-anak juga sih kadang-kadang. Ngajar apa? Iya, kayak les-les gitu. Painting Les-les juga, lukis, iya. Paling anatomi doang. Nama harmoni warna. Ya silakan. Pertanyaan apa? Fotografer idolanya saya pengen jadi. Oh, fotografer idola. Wah, kalau fotografer idola saya ada beberapa, salah satunya Om Dodi Esmawardi. Itu keren banget bagi saya karena di fotografi mixang itu fotografinya melatih rasa dan juga apa ya, saya jelasinnya itu seperti kalau kita melihat sesuatu dan kita tertarik itu ya langsung foto gitu. Itu kalau dari Om Dodi Esmawardi. Kalau selanjutnya saya juga mengidolakan Om W.S. Pramono. Kebetulan saya suka banget tuh foto-foto model ya. Ya gitu. Nah, Om W.S. Pramono itu memang terfokus kepada strobis. Ya, dia juga oke banget kalau setiap postingannya. Ada lagi teman sahabat saya juga di Fose dulu, Bang Yan dan juga beberapa ya, intinya kalau untuk idola saya banyak sih. Karena inspirasi dari foto-foto saya di situ. Fotografer idola Bekasi. Fotografer idola Bekasi. Siapa? Saya punya. Siapa? Saya Roron Up, teman saya. Kalau kita yang nggak usah jauh-jauh ya, ada Bang Bisot. Bro. Apa tuh? Lukis, Bang. Lukis ya. Idola lu siapa? Agustan. Dia hyperrealis tapi kontemporer. Agak paham pisan. Iya. Oh, dikit sama gua. Dia tuh siapa, dari mana? Dia tuh orang mana ya? Pokoknya dia udah stand mercubuana. Dia karyanya tuh kayak seperti kayak boneka santet, teman dikemas lagi bagaimana biar itu tuh manis. Iya. Seperti santet aja masih manis ya. Iya. Gimana? Dia bagaimana caranya? Nah, itu yang bikin pusing kan itu. Nah, satu lagi nih Bang. Hari ini kita kan ngelihat misalnya fotografer atau seni lukis itu kan nggak bisa nggak cuma
kita sell atau kita jual misalnya ada apa marketnya secara langsung lah gitu. Tapi bisa juga dijual di secara online gitu ya, di Shutterstock dan sebagainya. Termasuk seni lukis juga difotoin, dilempar ke Shutterstock gitu ya, atau apalah istilahnya gitu. Nah, Stachy match. oh gitu ya. Ada lagi. Di eBay juga bisa. Nah, maksudnya gimana tanggapan Abang terkait itu? Silakan Abang dulu. Makanya kan ditanya tuh. Oh, saya nanya. Oke. Ya, itu juga masalah itu tuh bagus juga sih. Dia support Udah coba ke situ. Sudah coba. Udah laku. Ya, namanya itu kan kayak buka galeri sendiri sih di sana. Tipenya. Ibaratnya toko shop sendiri kan. Ya, nungguin yang tertarik kan. Karena itu kan ibaratnya go internasional. Jadi kalau Indonesia mungkin tahu masih Indonesia doang gitu kan. Cuman kalau go internasional kan belum ada yang tahu mungkin. Belum ada yang tahu, mungkin ada seberapa yang tahu. Berarti arahnya udah ke sana ya, buat Udah bisa kesana. mencoba jual karya di di Snatch match. sosial, gitu. Iya, di sosial. Di apa? Di web lah. Di web, iya gitu. Halo bro. Kalau kita pastinya ya kita udah tahu ya Shutterstock ya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Tapi kalau saya lebih ke web ya. Salah satunya tapi dia sistemnya kompetisi, Bang. Jadi kayak 35 awards, kayak Guru Shoot dan lain-lain. Itu kompetisi fotografi yang merebutkan ratusan dolar. Gitu. Ada kompetisinya. Ada juga. Jadi kalau kita hanya mengharapkan di Shutterstock, ya tahu sendirilah harga Shutterstock itu ya. Bagi saya juga malah yang harga karya kita harusnya bisa tinggi. Di Shutterstock misalnya cuma dapat $2 gitu. Jauh banget. Malah kalau bisa memang harusnya di selanjutnya untuk Bekasi pastinya ya mesen ayolah adakan exhibition gitu, pameran khusus fotografi Bekasi, dan memang di situ ada lelang foto juga. Gitu. Jadi bisa wadah juga. Berenang nanti kali ya. Ya kan? Iya. Terus sama Betul. tadi fotografi, kita fotografer buat pameran. Betul. Seniman-seniman masih banyak kok gitu kan. Banyak banget. Din, tampung Din. Siap, kita tampung. Tapi ini udah pameran di Gedung Juang saya lihat kemarin kan. Iya, saya pameran kemarin. Nah, sampai kapan Bang? Boleh di Ya sudah closing kemarin tanggal 7. Iya. kirain masih. Iya, udah. Berapa lama bro? Kemarin tuh sekitaran 12 hari. 12 hari ya? 12 hari di Gedung Juang museumnya. Bayar nggak Bang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti- Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang gini. Tadi kan di awal nih Pep ya, kita kan ngebahas soal yang namanya sih tadi keterkaitan atau supporting pemerintah daerah ya, baik dari dinas dan segala macam yang pokok stakeholder terkait nih. Kedepannya kalian tuh pengen kayak gimana sih seniman-seniman yang di Bekasi gitu? Harapannya buat teman-teman seniman Bekasi tentang ya aktivitas Abang sebagai seorang seniman gitu. Harapan saya sih tentunya semua seniman Bekasi kompak jadi satu. Itu Iya. Jelas, itu bagus, benar. Iya. Kalau ada yang kayak kemarin demo kan bisa kompak. Iya. Beneran demo. Jadi bahas ke situ ya. Beneran demo apa? apa tuh kita demo? Nah, jangan dulu. Iya. Demo seni. Betul. Seni itu bebas, tapi juga ya harus disupport lah. Nah, pengenan kita gabung tentunya seniman-seniman di dalam satu titik. Nah, harapan kita tolong dong nih para dinas terkait, pemerintah juga support kita semua. Ya, jadikan ada event atau festival itu khusus tentang seni di Bekasi. Nah, itu bagus. Tentunya seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya saya bilang tadi, senimannya mah udah pada ada yang keluar negeri, ada yang bukan di Bekasi lagi gitu kan. Ya mungkin dari Abang tambahan kali. Ya. Ada juga yang bilang nggak ngakuin Bekasi juga ada udah. Ada. Ya cuman balik lagi kan. Kalau bisa dikasih wadah aja sih, serius. Kasih wadah. Ditempatkan tempat yang baik lah gitu kan. Di sisi ya, ibaratnya tempat yang baik ya gitu kan, ditempatin kayak di Gedung Juang, kayak tempat-tempat inti gitu kan. Biar kita juga berkarya juga senang, jadi bersemangat berkarya. Ya mungkin kalau ada yang seni bikin patung ya kan,
Ya lumayan juga kan. Benar. Bekasi punya patung sendiri ntar. Pokoknya intinya pemuda-pemuda kreatif ya, bagi Iya. seniman, budayawan dan segala macamnya itu dijadiin satu gitu ya. Iya. Dan sebuah wadah gitu. Iya, kalau bisa dapetin lapangan sih, bener buat patung, pajangin situ banyak. Iya. Enak instalasi, enak banget bener bikin patung ya kan. Oke. Gimana ya? Oke, terima kasih buat waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol di kegiatan hari ini di Kegiatan apa tuh, Beb? kegiatan apa itu, Bang? Komunitas Bekasi PES. Community Fest Hari ini 2023. 2023. Terima kasih Bang Yasin atas waktunya, kemudian juga Bang David. Sukses terus buat kegiatan, buat komunitasnya, buat karya-karyanya. Semoga ke depan seniman-seniman Bekasi semakin dihargai buat karya-karyanya dan dikasih space yang strategis yang bisa mempublikasikan karya-karyanya biar lebih besar lagi gitu. Oke, terima kasih. Salam dari kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.